Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat yang ke-1 sampai 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 10. "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Judul renungan kita hari ini adalah "Memperbaiki Jiwa Kita", ditulis oleh Rian Duncan. Sahabat suara kasih, hidup kita sama seperti aktivitas Kintsukuroi. Kintsukuroi adalah bahasa Jepang, yang jika diterjemahkan secara kasar memiliki arti perbaikan emas. Seperti namanya, prosedur ini berkaitan dengan memperbaiki tembikar daripada membuatnya. Di Kintsukuroi, tembikar yang pecah diperbaiki dengan resin pernis,
yang dicampur dengan bubuk emas atau perak. Setelah objek dibersihkan dan dikeringkan dengan benar, retakannya disorot oleh pembuluh tipis logam yang mengalir di seluruh bentuknya. Bagi orang Jepang, kerusakan dan perbaikannya menjadi bagian dari sejarah benda tersebut. Mereka menyebutnya mengubah dari sesuatu yang lama menjadi ciptaan yang baru. Salah satu patung memiliki tulisan seperti ini, "Seni memperbaiki tembikar dengan pernis emas atau perak," dan memahami bahwa potongan itu lebih indah karena pernah rusak. Saya ingat pernah membaca deskripsi ini, dan terpukau oleh betapa menakjubkannya kata-kata yang mengandung pesan Injil itu. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi cerminan diri-Nya yang kudus dan disucikan. Namun karena dosa, kita menjadi sekelompok anak hilang, rusak dan cacat. Alih-alih membuang kita, Tuhan mengambil potongan-potongan itu dan memulihkan kita. Dia mengubah kita menjadi sesuatu yang baru dan indah. Jejak dosa-dosa kita masih ada, tapi sekarang dosa-dosa itu telah dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Suara Kasih, setiap orang Kristen adalah karya seni yang dihiasi dengan rahmat, dan ketika orang melihat hidup kita, seharusnya mereka melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita renungkan, tetapi itu bukan akhir. Alkitab memberitahu kita yang terbaik belum datang. Suatu hari, Kristus akan memperbaiki dunia kita, dengan cara yang sama seperti Dia memperbaiki jiwa kita. Suatu hari, Dia akan membuat semua hal menjadi baru. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.